Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Bang JP dalam Kurma ya, Kultum Ramadan bersama Honda. Episode kali ini kita kedatangan kembali dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Mahabbah yang ada di Bangka Belitung. Beliau adalah Ustadz Kemas Mahmud. Siap Bang JP, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar Ustadz? Puasa lancar, rezeki insya Allah lancar, Amin. Sehat walafiat. Seperti kecerahan yang ada pada Bang JP. Luar biasa Makin Ustadz. putih, bersih begini, Masya Allah. Luar biasa Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih. Baik Ya. sahabat Honda Bubble dimanapun Anda berada ya, yang menyaksikan Kurma pada episode kali ini. Kali ini Ustadz Kemas akan berbagi bersama kita semua, menyampaikan materi mengenai sodako. Ya, sedekah ya, Seperti sodako. apa sedekah yang baik, apalagi momennya tepat sekali ini di bulan Ramadan. Betul sekali. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Nah, Masya Allah. tapi sedekah seperti apa? Beliau akan menjelaskannya. Jadi buat sahabat Honda Bubble terus pantengin kita ya di Kurma Kultum Ramadan bersama Honda. Baik, Ustadz Kemas mungkin bisa dimulai. Terima kasih Bang JP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Honda Bubble yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Senang sekali kita kembali berjumpa dan saya mendoakan dari sini sahabat Honda Bubble dalam keadaan sehat walafiat dan puasanya tentunya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Bang JP, kita akan bahas sedikit tentang sedekah. Sodakoh kalau bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya sedekah. Nah, sedekah apa? Sedekah yang biasa kita lakukan, wabil khusus karena ini bulan Ramadan. Salah satu nama dari bulan Ramadan ini Bang JP adalah Syahrul Jud. Syahrul Jud. Naam. Syahrul Jud, bulan berbagi, bulan bersedekah. Ya. Jadi di bulan ini adalah bulan di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang sangat suka bersedekah, sahabat, sedekahnya di bulan Ramadan jauh lebih hebat lagi, seperti angin berhembus. Jadi nggak mikir-mikir lagi kalau udah sedekah itu. Sedekah apapun yang beliau punya, beliau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sedekah adalah as-shadaqatu fi syahri Ramadan. Sedekah terbaik itu adalah di bulan suci Ramadan. Jadi sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat Honda Bubble, sedekah terbaik itu di bulan Ramadan. Kalau di bulan lain sedekah juga sudah luar biasa, apalagi dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kenapa kita harus bersedekah? Pertama, kita tentu pengen masuk surga. Dan surga itu banyak pintu. Kalau orang berpuasa, pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Dan itu tidak boleh dimasuki Bang JP kecuali mereka yang betul-betul puasa. Tapi ada pintu surga yang paling besar pintunya. Namanya As-Sakhoyah. As-Sakhoyah. Ya, artinya luas. Kenapa dia luas? Karena inilah pintu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Dan itu untuk siapa? Mereka yang suka bersedekah. Allahu Akbar. Jadi tidak heran, mungkin kita amal terbatas, sholat jarang khusyuk, ya, puasa mungkin baru puasa perut, mata nggak puasa, telinga nggak puasa, mulut nggak puasa, atau kita haji mungkin belum tentu mabrur diterima Allah. Setidaknya kita punya amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Apa? Kita berikan sedekah terbaik kita. Sedekah terbaik. Terbaik. Karena nanti kalau kita meninggal dunia, ternyata orang itu dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 9, ketika mau meninggal dunia itu ada negosiasi dengan Allah dia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan kematianku. Jangan mati dulu ya Allah. Kenapa dia minta? Karena dia pengen ibadah. Dan ibadah apa yang diminta orang ketika mau meninggal dunia? Ternyata bukan sholat, bukan puasa, bukan mau haji. Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Agar aku bisa bersedekah dan melakukan amal yang soleh. Para ulama mengatakan kenapa orang ketika mau meninggal dunia saja yang disebutkannya sedekah, bukan ibadah yang lain. Saking besarnya keutamaan bersedekah, Allah hamparkan, Allah bentangkan di penghujung hidupnya keutamaan mereka-mereka yang bersedekah. Jangan takut bersedekah. Dan as-shadaqatu la yankus, tidak akan pernah mengurangi harta kita. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. 3 kali Rasul sampaikan, bertambah, bertambah, bertambah. Matematika 1 kurang 1 0. Kalau matematika kita, matematikanya Allah, istanzilur rizqa bisadaqah. 1 tambah 1 bisa jadi 10. Bahkan dalam Quran surah Al-Baqarah 261, matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, barang siapa yang memberikan infaknya, sedekahnya di jalan Allah, seperti dia sedang menanam, lalu tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai ada 100 buah biji. Bayangkan, satu yang kita berikan bisa sampai 700 kali dibalas sama Allah. Masya Allah, luar biasa. Bang JP suka sedekah nggak?
Alhamdulillah walaupun kecil suka lah Ustaz. Disampaikan nggak apa-apa ya. Tapi kata orang kan sedekah itu harus sembunyi-sembunyi. Oh iya Ustaz. Mau yang Betul. sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan? Kalau susah juga ya Ustaz ya kalau di Terang-terangan. masyarakat sekarang ya. Kalau kita terang-terangan misalnya foto atau apa dibilang Ria. iya. Kalau dia sembunyi pengennya kita berikan contoh. Subhanallah. Sahabat kita. Jadi sebenarnya seperti kata Bang JP ya, sedekah itu boleh terang-terangan. Boleh. Boleh. Dalam Quran 271 Al-Baqarah ya. Kalau mau ditampakkan boleh. Kalau mau disembunyikan juga boleh. Dua-duanya ada kebaikan ya. Jadi sedekah terang-terangan silakan sahabat muda ya. Sedekah terang-terangan boleh. Sedekah diam-diam boleh. Yang tidak boleh diam-diam tidak sedekah. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh sahabat Bubble. Jadi sekarang kita sudah diperjelas oleh Ustadz Kemas tadi mengenai sedekah. Boleh terang-terangan, boleh juga sembunyi-sembunyi. Yang tidak boleh itu tidak sedekah. Iya. Ustadz, ada nggak jenis-jenis sedekah? Oh iya, jelas. Sedekah itu yang pertama yang wajib. Sedekah wajib itu yang disebut dengan kewajiban kita yang harus kita keluarkan dari harta kita, namanya zakat. Zakat itu kan adalah memberikan harta yang Allah titipkan kepada kita dan wajib. Kalau dua syaratnya terpenuhi, haul selama setahun, kemudian nisabnya sampai. Itu bagian sedekah yang wajib. Makanya dalam Quran surah At-Taubah itu kan diminta untuk mengambil sedekah dalam tanda kutip yang wajib dari zakat tadi. Nah, yang kedua ada sedekah yang sifatnya sunnah. Ya, namanya infak. Namanya sedekah, ya kan? Apa beda infak dan sedekah? Nah, kalau infak itu sifatnya barang. Duit misalnya, infak beras misalnya, infak sajadah. Tapi kalau sedekah tidak harus berupa dengan barang. Makanya senyum kata Rasulullah sedekah. Tabassumuka fi wajhika akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Menyingkirkan duri di pinggir jalan sedekah. Jadi sedekah sifatnya bukan sekedar barang, tapi kalau infak itu harus sifatnya barang, uang dan lain sebagainya macamnya. Tapi jangan sampai salah arti itu. Membuka misalkan ada jalan di sekitar rumah ataupun kita ada sumur seperti sedekah. Itu bagian dari sedekah. Di dalamnya bisa jadi wakaf ya. Wakaf itu kalau pada barang yang dia tetap sifatnya. Seperti wakaf masjid, wakaf tanah ya, sumur, dan itu adalah sesuatu yang menjadi tabungan besar nanti di akhirat. Ya, apa-apa yang kita makan pasti jadi kotoran. Apa-apa yang kita pakai ya pasti akan usang. Apa yang berkekalan, wama anfaqta fa'abqaita. Apa-apa yang kita nafkahkan di jalan Allah, itulah yang kekal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut-takut sedekah. Sebenarnya itu tabungan terbaik kita nanti di akhirat, insyaallah. Jadi sahabat, apalagi memang bulannya untuk bersedekah dibandingkan dengan bulan-bulan lain ya Ustadz ya. Jadi sedekahlah mulai dari hal-hal yang kecil seperti Ustadz bilang tadi ya. Kalau senyum itu kan senyum yang apa namanya, sederhana, istilahnya sedekah yang paling kecil. Cuman kalau memang kita punya harta, kita punya tanah, punya sumur, punya gedung mungkin yang tidak terpakai, mari kita sedekahkan. Jangan takut-takut sedekah pokoknya Ustadz ya. Siap. Luar biasa Ustadz. Ada yang mau disampaikan untuk terakhir Ustadz kepada sahabat Anda Bubble? Yang penting semua segerakan dalam berbuat baik.